Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 417. Mobil Stephen Lin diparkir di luar Singku Video Game City. Stephen Lin keluar dari mobil dengan sebatang rokok di mulutnya, tetapi tidak menyalakannya. Kamu bisa menontonnya setelah beberapa saat, dan serahkan sisanya padaku, kata Stephen Lin. Oke. Mencius Jun mengangguk lagi, dan ada kegelisahan yang tak terkendali di hatinya. Stephen Lin tersenyum sedikit dan memimpin ke kota video game. Kota video game penuh dengan orang, karena masih di bulan pertama, ada banyak orang yang menelepon untuk bermain di kota. Stephen Lin melihat sekeliling, dan setelah beberapa saat, dia melihat Zhao Zhenglong duduk di depan mesin dorong koin emas. Stephen Lin berjalan langsung dan datang di belakang Zhao Zhenglong. Brengsek, hampir. Zhao Zhenglong tidak tahu bahwa Stephen Lin telah datang. Dia mengutuk dengan keras, dan kemudian menendang mesin dengan kakinya. Beberapa koin jatuh dari meja di mesin, dan Zhao Zhenglong segera tersenyum. Pada saat ini, orang-orang Zhao Zhenglong menemukan Stephen Lin. Saudara Zhao, seseorang akan datang. Seseorang segera mengingatkan. Zhao Zhenglong menoleh dan melihat ke belakang. Dia tertegun ketika melihat Stephen Lin, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Bos, angin macam apa yang bertiup di sini? Saya mendengar bahwa Anda meminta uang kepada sepupu saya." Tanya Stephen Lin. Apakah ada hal seperti itu? Hei, bos, sebenarnya, masalah ini ada hubungannya denganmu. Kamu mengalahkan Kaizi terakhir kali, dan Kaizi dirawat di unit perawatan intensif. Saya menggunakan uang ini untuk memberi Kaizi. Anak itu yang mengobati penyakit itu. Zhao Zhenglong berkata sambil tersenyum, meskipun dia sedikit takut pada Stephen Lin, tetapi Stephen Lin sekarang ada di depannya, jadi dia tentu saja tidak akan mengakuinya. Ternyata uang dari sepupuku akan digunakan sebagai biaya pengobatan. Stephen Lin tiba-tiba sadar. Ya, bukankah sepupumu memberitahumu? Aku bukan tipe orang yang hanya meminta seseorang untuk mengambil uang, tetapi benar-benar tidak mungkin. Aku sudah memasukkan semua uang yang kamu berikan kepadaku, dan itu masih belum cukup, hanya bos. Anda di sini, mengapa Anda tidak memberi saya sedikit lebih banyak? Hanya 30.000 hingga 50.000 yuan. Kata Zhao Zhenglong. Ya. Stephen Lin mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan berkata, apakah mungkin untuk mentransfer uang? Ya. Zhao Zhenglong dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan berkata, jika Anda ingin menambahkan teman, saya tidak akan punya cukup uang nanti. Mencarimu? Oke. Stephen Lin mengangguk dan memindai kode QR WeChat Zhao Zhenglong secara langsung. Saudara Nanceng, apakah ini kamu? Stephen Lin bertanya. Ini aku, ini aku. Zhao Zhenglong mengangguk lagi dan lagi. Stephen Lin menambahkan Zhao Zhenglong sebagai teman, dan kemudian langsung mentransfer 50.000 yuan ke Zhao Zhenglong. Mencius tercengang oleh operasi ini. Stephen Lin mengatakan sebelumnya bahwa dia akan melampiaskan amarahnya. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya di sini untuk menghabiskan uang? Obat apa yang dijual sepupu Hululi? Oh, bosnya sangat arogan, dia benar-benar memberiku 50.000. Zhao Zhenglong berkata dengan terkejut. Biaya pengobatan harus dibayar cukup, jika tidak, jika orang-orang tidak diselamatkan, bukankah saya harus masuk penjara? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Kamu benar, bos, dengan uangmu, Kaizi seharusnya tidak menjadi masalah besar.
Demi kamu yang terus terang, jika terjadi sesuatu pada sepupumu di masa depan, laporkan namaku. Aku pasti akan menutupinya. Dia. Zhao Zenglong menepuk dadanya dan berkata, sepupu saya menutupinya sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang kakak Zhao. Karena saya sudah membayar biaya pengobatan, maka saya dipersilakan, kakak Zhao, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Sama-sama. Zhao Zenglong tertegun sejenak, dan kemudian melihat Stephen Lin tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih kerahnya, dan membanting kepalanya ke pendorong koin emas di sebelahnya. Ledakan. Dengan suara teredam, mesin koin emas bergetar hebat, dan koin emas di dalamnya jatuh satu demi satu. Zhao Zenglong dipukul oleh ini, dan seluruh tubuhnya sedikit goyah. Beberapa bajingan di bawahnya bereaksi sangat cepat. Melihat tembakan Stephen Lin, beberapa orang segera mengambil kursi di sebelahnya atau sesuatu. Dia menghancurkannya Stephen Lin. Di mana Stephen Lin akan dipukul oleh bajingan ini, dia mendorong mencius agar dia tidak terpengaruh, lalu berbalik dan meninju bajingan di belakangnya, dan kemudian menyapu kakinya ke depan, langsung. Kedua orang di depan tersapu, dan dua bajingan yang tersisa melihat bahwa Stephen Lin begitu kokoh, dan langsung mengeluarkan pisau yang tersembunyi di tubuhnya dan menikam Stephen Lin. Stephen Lin meraih Zhao Zenglong dan berdiri di depannya. Dengan kepulan, salah satu pisau sakelar menusuk langsung ke tulang rusuk Zhao Zenglong. Zhao Zenglong berteriak, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, Stephen Lin mendorongnya kembali dengan seluruh kekuatannya, dan menabrak dua pria di belakangnya. Keduanya langsung tersingkir. Stephen Lin meraih kerah Zhao Zenglong dan mengangkatnya di depannya. Mengapa kamu memukuliku hari ini? Aku akan meretas seluruh keluargamu sampai mati. Zhao Zenglong meraung dengan penuh semangat. Stephen Lin tersenyum dan berkata, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuh keluarga Lao Zu, tetapi kamu masih tidak bisa berbaris. Setelah berbicara, Stephen Lin meraih kerah Zhao Zenglong dan menghancurkan Zhao Zenglong di mesin koin emas. Kepala Zhao Zenglong terus mengenai kaca mesin koin emas, dan setelah beberapa pukulan, kaca itu pecah. Zhao Zenglong memiliki lubang di kepalanya, dan gelas itu diwarnai merah dengan darah, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, jeritan terdengar, karena semua ini terjadi begitu cepat, hanya butuh beberapa detik. Orang-orang berlari ke pintu dengan panik, dan orang-orang terus berlari melewati Stephen Lin. Stephen Lin tampaknya tidak menyadari bahwa dua sosok mendekatinya mengikuti kerumunan yang panik. Ledakan. Stephen Lin menekan Zhao Zenglong dengan keras pada mesin koin emas. Kamu harus merasa terhormat, karena aku jarang melakukan apapun pada pria kecil sepertimu. Jika ada dua tikus kecil yang bersembunyi di kegelapan, apakah kamu pikir kamu layak atas tindakanku? Stephen Lin berbisik. Kepala Zhao Zenglong sangat pusing saat ini, dan kata-kata Stephen Lin tidak ada habisnya, yang membuat kepalanya semakin pusing. Ketika Anda kembali ke penjara ketika seseorang bertanya siapa yang mengirim Anda ke penjara, ingatlah untuk memberitahu mereka bahwa Stephen Lin yang mengirim Anda masuk. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia melepaskan tangannya. Zhao Zenglong, yang sudah lama pusing, akhirnya tidak bisa menahannya saat ini, dan memutar matanya dan jatuh langsung ke tanah. Stephen Lin dengan tenang merentangkan tangannya di bawah lehernya, menyekanya tanpa bekas. Hampir pada saat yang sama, dua pukulan berat meraung ke arah Stephen Lin, satu kiri dan satu kanan. Stephen Lin memegang taji tulang di tangannya dan menikam kedua sisinya secara bersamaan. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin menggunakan taji tulang sebagai senjata.
Pemilik dua pukulan berat itu tidak menyangka Stephen Lin akan mendeteksi serangan mereka. Sekarang mereka telah melakukan yang terbaik, tidak ada kemungkinan untuk mengubah gerakan mereka. Engah-engah. Dua taji tulang dengan mudah mempermalukan kepalan tangan pemilik dua pukulan berat, dan kemudian keluar melalui tubuh. Mata Stephen Lin menyala merah, dan dia menarik taji tulang dari kedua tinjunya dalam sekejap, dan kemudian meraih kedua tinju di kiri dan kanan dengan satu tangan. Gerakan kaki Tai Chi yang indah muncul di kaki Stephen Lin. Stephen Lin memutar pinggangnya, langsung meningkatkan kekuatan pinggangnya secara ekstrim, dan kemudian memberikan kekuatan ini ke tangannya. Salah satu akibatnya adalah tangan Stephen Lin dengan kuat menggenggam tinju di kiri dan kanan, dan kemudian Stephen Lin menekan keduanya ke tanah pada saat yang bersamaan. Ledakan. Dengan suara keras, dua sosok di kiri dan kanan menabrak tanah pada saat yang sama, menghancurkan tanah menjadi dua lubang yang dalam. Stephen Lin menggerakkan jarinya, dan taji tulang muncul di tangannya lagi. Kemudian dia mengambil taji tulang di masing-masing tangan dan menikam dua orang di tanah pada saat yang sama. Namun, kecepatan reaksi dua orang di tanah sangat cepat, dan kemampuan bertarung mereka juga menakutkan sampai-sampai keterlaluan. Serangan Stephen Lin tidak menyebabkan mereka berdua menderita terlalu banyak kerusakan. Mereka naik ke udara, dan kemudian keduanya saling meninju, mengandalkan kekuatan tinju mereka untuk membiarkan tubuh masing-masing terbang mundur. Dengan dua bidikan, keduanya mendarat di kedua sisi Stephen Lin. Darah menetes dari telapak tangan keduanya. Namun, tidak ada ekspresi di wajah mereka berdua, wajah mereka kusam, dan mereka tampak seperti mengenakan topeng. Pada saat ini, hanya Stephen Lin, dua penyerang, Jiang Qingqing, Meng Zijun, dan beberapa preman yang dijatuhkan oleh Stephen Lin yang tersisa di kota video game. Mencius Jun dan Jiang Qingqing berpelukan erat, semua yang muncul di depan mereka sudah membingungkan mereka. Meng Zijun berpikir bahwa panggilan untuk bermain kota adalah untuk memberi pelajaran kepada Xiao Xianglong, dan kemudian menyelamatkan Meng Qingqing, tetapi dia tidak berharap untuk membunuhnya saat ini dua orang, dan melihat penampilan dua orang ini, mereka masih Master Super. Stephen Lin memutar lehernya, melirik orang-orang di kiri dan kanan, dan berkata, "Laporkan asalmu." Kedua orang di kiri dan kanan Stephen Lin saling memandang. Tepat ketika dia hendak bergerak, sirine tiba-tiba berbunyi. Keduanya tidak berbicara, dan tidak membuat gerakan ekstra, hanya berbalik dan pergi. Stephen Lin berdiri di tempatnya dan tidak mengejar mereka berdua, karena tujuannya telah tercapai. Polisi datang terburu-buru. Melihat situasi di tempat kejadian, polisi juga sedikit bingung. Mereka diperintahkan datang ke sini untuk menangani kasus pemerasan. Mengapa beberapa orang jatuh ke tanah ketika mereka tiba di adegan? Stephen Lin dan yang lainnya dibawa pergi oleh polisi, bersama dengan Xiao Xianglong dan lainnya yang pingsan. Di sebuah gedung tinggi tidak jauh dari kota video game, dua orang yang menyerang Stephen Lin berdiri di sini melihat pintu masuk kota video game dari kejauhan, menyaksikan Stephen Lin dibawa ke dalam mobil oleh polisi. Ini bukan seorang tiran, itu sedikit lebih lemah dari seorang tiran, dan metode serangannya benar-benar berbeda dari seorang tiran, kata salah satu dari mereka. Setuju, tersangka terakhir dikeluarkan. Namun, orang ini memiliki nilai kemenangan dan dapat dilaporkan ke bos. Kata orang lain. Ayo pergi. Keduanya berbalik dan pergi. Stephen Lin dikirim ke kantor polisi dan meninggalkan kantor polisi setelah membuat catatan singkat. Xiao Xianglong dicurigai melakukan pemerasan.
Dengan catatan transfer Stephen Lin sebagai bukti, tidak mungkin untuk membatalkan kasus ini, dan karena jumlah yang terlibat relatif besar, Zhao Zhenglong akan menunggu seumur hidup di penjara. Zhao Zhenglong tidak hanya gegar otak karena pemukulan Stephen Lin, tetapi dia juga harus duduk di penjara. Dia dipanggil Wan Duzi dalam kata utara. Pada saat ini, Zhao Zhenglong tahu dari polisi bahwa Stephen Lin sangat akrab dengan direktur mereka, dan bahwa Stephen Lin memang orang terkaya di Street City, dan pada saat yang sama, dia adalah seorang raja bela diri. Kali ini, Zhao Zhenglong menyesali perutnya yang berwarna hijau. Dia tidak menyangka akan memprovokasi orang seperti itu. "Sepupu, aku tidak menyangka kamu mentransfer uang kepadanya untuk membenarkan kejahatannya." "Sepupu, kamu sangat luar biasa." "Sepupu, siapa dua orang yang tiba-tiba muncul itu? Apa yang mereka lakukan?" "Tiba-tiba lari pergi lagi." Mencius berubah menjadi bayi yang penasaran dalam perjalanan pulang, terus-menerus mengajukan berbagai pertanyaan kepada Stephen Lin. Stephen Lin menjawab sambil melihat keluar jendela, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bab 418. Ketika dia sampai di rumah, Jun Mengzi yang telah diinstruksikan oleh Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa, dan menganggap masalah ini sebagai rahasia antara dia dan Stephen Lin. Pada hari ke-8 tahun baru, waktu santai Stephen Lin di rumah kakek neneknya akhirnya berakhir. Stephen Lin meninggalkan Kabupaten Huade dan kembali ke kota Haixia dengan produk khusus yang diberikan oleh kakek neneknya dan nasihat yang tak terhitung jumlahnya. Kembali di kota Haixia, Stephen Lin pergi ke rumah Yao Jianyong untuk makan, dan kemudian pergi ke perusahaan sendirian. Pekerjaan resmi grup Lin harus menunggu sampai besok, tetapi hari ini sudah ada beberapa orang di perusahaan yang bersiap untuk bekerja besok. Menurut berita dari medan perang ekstrateritorial, 2 jenderal di bawah tangan bajingan tua itu telah kembali, dan Qian Mian telah diangkat oleh Mo. Dengan dia duduk di medan perang ekstrateritorial, mereka yang berada di medan perang ekstrateritorial harus percaya bahwa kamu masih berada di medan perang ekstrateritorial. Medan perang, ini akan berdampak positif pada apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Dong Jian berdiri di depan Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum. "Kedua orang itu masih sekuat dulu," kata Stephen Lin. "Namun, dengan kekuatanmu saat ini, jika 3 pintu dilepaskan sepenuhnya, kamu dapat menyimpannya," kata Dong Jian. "Berdasarkan situasi saat ini, menjaga mereka lebih membantu untuk menyembunyikan identitas saya," kata Stephen Lin. "Itu benar." Dong Jian mengangguk, dan kemudian berkata, "Situasi di pihak Lin Chairong tidak terlalu baik baru-baru ini. Karena Anda memberitahu Lin Haitang untuk membiarkan dia menekan Lin Chairong, Lin Haitang telah memaksa Lin Chairong dari banyak aspek. Di bawah tekanannya, Lin Chairong tidak merasa nyaman tahun ini." "Benarkah?" "Saya tidak melihatnya memanggil saya untuk meminta bantuan." Stephen Lin tersenyum. "Dia mungkin menunggu hasil dari kota Sanyang, dan akan ada hasilnya dalam seminggu," kata Dong Jian. "Seminggu? Begitu cepat?" Stephen Lin mengerutkan kening. "Ya, hasilnya akan dirilis pada hari festival Lentera." Dong Jian mengangguk. "Apa yang dikatakan Song Siking?" Stephen Lin bertanya. "Song Siking belum memberikan informasi yang akurat," kata Dong Jian. Stephen Lin menggosok pelipisnya dan berkata, "Saya harap akan ada kabar baik." "Saya harap begitu," kata Dong Jian. Hari ke-9 bulan lunar pertama. Grup Lin secara resmi mulai bekerja sebagai bos. Stephen Lin berjalan dari bawah ke atas dengan amplop merah,
dan membagikan amplop merah tahun baru Imlek kepada karyawan secara bergantian. Ketika dikirim ke Departemen Hukum, Stephen Lin tidak melihat bayangan Gu Feiyan. Dia pikir Gu Feiyan akan kembali bekerja, tapi sekarang sepertinya dia salah. Stephen Lin merasa sedikit malu, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak tahu di mana rasa malu itu. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Di malam hari, Stephen Lin tiba-tiba menerima telepon dari Tuan Kuo. Anda memiliki formula obat rahasia Shenong? Stephen Lin bertanya dengan heran setelah mendengarkan kata-kata Tuan Kuo. Ya, kamu tidak perlu khawatir tentang dari mana resep itu berasal, kamu hanya perlu ingat bahwa Sophie akan menyerahkan resepnya kepadamu malam ini, dan kemudian kamu dapat menyerahkan resepnya kepada keluarga naga. Ingat, serahkan resepnya. Ketika saatnya tiba, biarkan klan naga menjanjikanmu sebuah syarat, kata Kuo Lao. Syarat apa? Stephen Lin bertanya. Aku tidak yakin untuk saat ini. Kamu bisa memikirkannya sendiri, atau kamu bisa menungguku untuk memberitahumu. Singkatnya, gunakan rumus ini untuk janji dari klan naga. Janji ini harus disetujui oleh Aseletian. Anda dapat berbicara dengan Aseletian secara langsung, kata. Oke. Tapi Tuan Kuo, bagaimana Anda bisa memberi saya hal yang begitu baik? Mengapa Anda tidak memberikan resep kepada klan naga sendiri? Anda adalah salah satu dari 5 tetua klan naga. Stephen Lin berkata dengan curiga. Aku bukan lagi anggota klan naga, dan aku juga lelah dengan identitasku. Akhirnya aku meninggalkan klan naga. Aku tidak ingin kembali, kata Kuo Lao. Stephen Lin sedikit mengernyit. Kuo tua ini selalu mendorongnya untuk memasuki klan naga. Mengapa dia tidak ingin kembali ke klan naga sekarang? Meskipun ada banyak keraguan di hatinya, Kuo Lao tidak banyak bicara, dan Stephen Lin tidak bertanya lagi. Malam itu, Stephen Lin bertemu Sophie dan mendapatkan resep obat rahasia Shenong dari Sophie. Sebagai seorang oportunis, Stephen Lin tidak akan menyia-nyiakan formula obat rahasia Shenong. Keesokan harinya, Stephen Lin menerima telepon dari klan naga. 1 bulan telah berlalu, apakah Anda mempertimbangkan untuk menyerahkan formula obat rahasia Shenong? Tanya klan naga. Ya, tapi aku ingin berbicara dengan Aseletian, kata Stephen Lin. Klan naga menyetujui permintaan Stephen Lin. Dan Stephen Lin berbicara dengan Aseletian, kekuatan tempur pertama klan naga, untuk pertama kalinya. Saya mendengar legenda Anda di berbagai tempat sebelumnya, tetapi sekarang saya akhirnya berbicara dengan Anda. Saya selalu merasa bahwa saya harus mengucapkan nama yang telah lama ditunggu-tunggu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Aku juga mengagumi namamu untuk waktu yang lama. Aseletian di ujung telepon berkata, tidak banyak omong kosong, saya bisa menyerahkan formula obat rahasia Shenong, tetapi Anda harus menjanjikan saya sebuah syarat, kata Stephen Lin. Syarat apa? Aseletian bertanya. Saya belum memikirkannya. Ketika saya memikirkannya, saya membutuhkan janji dari Anda sekarang bahwa naga Anda akan menyetujui kondisi saya di masa depan. Kata Stephen Lin. Kami tidak akan menyetujui hal-hal yang melanggar hubungan manusia, melanggar hukum, melanggar moral, melanggar semangat klan naga, dan membahayakan klan naga. Jika Anda bisa menerimanya, maka kami akan setuju. Jawaban Aseletian sangat sederhana dan lugas. Kesepakatan, kata Stephen Lin. Tapi kamu juga harus membuat jaminan bahwa tidak akan ada formula kedua di dunia ini selain formula obat rahasia Shenong yang kamu serahkan, kata Aseletian. Aku berjanji, kata Stephen Lin. Bertaruh pada kemuliaanmu sebagai seorang pejuang,
kata Aseletian. Ya. Stephen Lin mengangguk, dan Stephen Lin sudah kehilangan segalanya tentang kemuliaan, jadi dia tidak takut untuk bertaruh pada kemuliaan omong kosong. Oke, aku percaya padamu, kata Aseletian. Satu hal terakhir, kata Stephen Lin. Ada apa? Aseletian bertanya. Sebelum saya menggunakan kondisi saya, jika Penatua Kuo dalam bahaya pribadi, kondisi saya secara otomatis melindungi Penatua Kuo, tidak peduli apa, pastikan untuk melindungi Penatua Kuo, saya bukan anggota klan naga Anda, dan saya belum berpartisipasi di dalamnya. Ketika datang ke pertarungan melawan puncak klan naga Anda, tidak ada yang bisa Anda lakukan, saya hanya bisa bertanya kepada Anda, kata Stephen Lin dengan serius. Aseletian di ujung telepon terdiam lama, lalu berkata, apakah kalian semua mendengarnya? Ya. Ada suara penjawab dari Aseletian, dan sepertinya obrolannya dengan Stephen Lin adalah publik. Aku berjanji padamu, bahkan jika itu hanya aku akan menjaga Kuo Lao sepenuhnya. Kata Aseletian. Itu sangat bagus. Itu saja, kata Stephen Lin, tepat ketika dia akan menutup telepon, Aseletian di ujung telepon berkata, sekali lagi, aku sudah lama mengagumi namamu. Stephen Lin tersenyum, tapi tidak menjawab, dan meletakkan telepon menutup telepon. Masalah klan naga telah berakhir untuk saat ini. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, perjuangan di puncak klan naga tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin. Apakah Zheng Bowen pengkhianat atau bukan, tidak ada yang tahu. Bagi Stephen Lin, semua ini tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah dia, perjalanan hegemoni. Pada hari yang sama, Stephen Lin menerima telepon dari Song Shiking. Pada hari ke-11 bulan lunar pertama, Stephen Lin diam-diam meninggalkan kota Selat sendirian dan naik pesawat ke kota Sanyang. Pukul 2 siang, pesawat mendarat di Bandara Sanyang. Stephen Lin turun dari pesawat mengenakan kacamata hitam Ayo, ikuti kerumunan keluar dari bandara dan masuk ke Rolls-Royce Phantom hitam. Bos! Blaster di kursi pengemudi menyapa Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk dan menatap Song Shiking di sampingnya. Kami belum bertemu selama beberapa bulan, dan Song Shiking jauh lebih cantik dari sebelumnya. Ini jelas bukan ilusi karena lama tidak melihatnya. Song Shiking memang lebih cantik dari sebelumnya, karena produk perawatan kulit, kosmetik, dan perawatan harian yang dia gunakan dalam beberapa bulan terakhir semuanya top notch. Di bawah perawatan, kulit Song Shiking memutih, kantung di bawah matanya berubah menjadi ulat sutra, dan bahkan dagunya tampak sedikit lebih tajam dari sebelumnya. Dalam kata-kata Stephen Lin, sekarang Song Shiking telah menyentuh kuku Yao Jing. Tidak buruk, kata Stephen Lin, menatap Song Shiking. Jenderal. Song Shiking tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa Anda sekarang adalah wanita kelas atas di kota Sanyang. Awalnya saya tidak terlalu percaya, tapi sekarang saya percaya. Anda seharusnya tidak bisa menang jika Anda tidak memiliki 3 atau 2 juta. Dalam pakaian ini, kan? Stephen Lin bertanya. Tidak apa-apa, jika kamu hanya berdandan, kamu tidak akan bisa memasuki lingkaran wanita kelas atas. Kuncinya adalah temperamen, serta gaya dan cara melakukan sesuatu, kata Song Shiking. Metode apa? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Misalnya, metode ini. Song Shiking tersenyum sedikit, dan bagian atas tubuhnya sedikit condong ke sisi Stephen Lin. Aroma tubuhnya melayang ke hidung Stephen Lin, membuat Stephen Lin merasa keinginannya sedang tersulut. Bos Lin, menurutmu, apakah aku terlihat baik?
Tanya Song Shiking. Cantik, kata Stephen Lin. Song Shiking tiba-tiba tersenyum, duduk tegak dan berkata, bagaimana denganmu, rasakan temperamenku, apakah aku punya metodeku? Apakah ada rusa yang menabrak? Jadi metode temperamenmu adalah pamer. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Apa yang kamu bicarakan? Song Shiking memelototi Stephen Lin dengan marah, dan berkata, hubungan santai semacam ini, jarak fisik yang tepat, dan aroma yang sesuai dengan keinginanmu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari orang biasa dalam 3 atau 2 menit. Hari. Jika Anda tidak dapat menguasai ini, bahkan jika Anda menggantung 100 juta berlian di tubuh Anda tidak akan dapat memasuki lingkaran selebriti. Untuk mempelajari ini, saya telah banyak menderita. Jika Putri Direktur Lee, yang bertanggung jawab atas proyek ini, tertarik pada hal-hal ini, saya tidak akan melakukan ini. Bagaimana dengan hal-hal itu? Hak apa yang dapat dimiliki putri seorang direktur? Stephen Lin mengerutkan kening. Jangan meremehkan kekuatan seorang putri. Song Shiking tersenyum misterius dan berkata, terkadang seorang putri bisa lebih berguna daripada suap ratusan juta. Bab 419. Saya datang ke sini kali ini terutama untuk melihat kemajuan masalah ini. Saya datang ke sini dengan sangat sederhana. Tidak ada yang tahu bahwa saya telah datang ke kota Sanyang, kecuali Anda dan peledakan, kata Stephen Lin. Oh, bagaimana Jinjing baru-baru ini? Saya meneleponnya dan menemukan bahwa dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dapat dilihat bahwa hubungan antara Anda berdua telah berkembang ke titik yang sangat baik sekarang, kata Song Shiking. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, pada dasarnya, ini adalah langkah terakhir dari memiliki bayi. Oh. Apakah kemajuannya begitu cepat? Song Shiking bertanya dengan heran. Itu wajar. Lagi pula, aku tampan, kaya, dan perhatian. Ngomong-ngomong, bawa aku ke tempatmu, kata Stephen Lin. Pergi ke tempatku? Apa yang kamu lakukan? Tanya Song Shiking. Pergi dan lihat apakah tempatmu bersih, kata Stephen Lin. Apakah bersih? Song Shiking bahkan lebih bingung ketika dia mendengar ini. Stephen Lin tersenyum dan berkata, bawa saja aku ke sana. Oke, ayo pergi ke tempatku, kata Blast. Ya. Leda mengangguk. Boom? Apakah kalian berdua begitu dekat? Stephen Lin bertanya dengan heran. Saya selalu merasa kedengarannya buruk untuk dipanggil baku, dan tidak baik dipanggil baku atau baku, jadi setelah memikirkannya, saya menyebutnya baku, yang jauh lebih ramah. Song Shiking menjelaskan. Hah? Stephen Lin menunjukkan ekspresi penuh arti, menatap Blasting, lalu menatap Song Shiking. Apa ekspresimu? Apakah kamu curiga aku ada hubungannya dengan peledakan? Biarkan aku memberitahumu, kami lebih bersih daripada kertas, kata Song Shiking cepat. Aku tidak banyak bicara. Tapi, Bakuba berusia 30-an tahun ini, dan kamu berusia 20-an. Kamu seumuran. Bakuma terlihat cukup tampan. Kuncinya adalah orang-orang masih berhati-hati. Jika kamu benar-benar punya apa-apa, maka aku hanya bisa mengirim berkah. Stephen Lin berkata dengan serius. Go, aku hanya berteman dengan Blasting, kata Song Shiking. Bos, Nona Song dan aku tidak bersalah. Blasting juga berkata. Sayang sekali. Aku masih berpikir bahwa Xiao Song bisa menciumku dan menciumku, kata Stephen Lin dengan menyesal.
Song Shiking tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, terlebih lagi, sepertinya kita memiliki sesuatu untuk dikatakan. Stephen Lin tersenyum dan mengobrol dengan Song Shiking dengan santai. Tidak lama kemudian, mobil melaju ke komunitas kelas atas, dan kemudian diparkir di tempat parkir bawah tanah. Song Shiking dan Stephen Lin turun dari mobil bersama. Stephen Lin mengenakan kacamata hitamnya, lalu mengeluarkan janggut kecil dan menempelkannya di bawah hidungnya. Apa yang kamu lakukan? Song Shiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kedatanganku ke kota Sanyang, kata Stephen Lin. Kalau begitu lakukan saja seperti ini, siapa yang bisa kamu tipu? Tanya Song Shiking. Orang-orang paling dikenali oleh mata. Pada saat yang sama, garis besar hidung dan mulut secara keseluruhan juga sangat mudah dikenali. Selama keduanya diubah, sulit bagi orang biasa untuk mengenali Anda kecuali mereka mengenal Anda. Stephen Lin menjelaskan. Apakah ada hal seperti itu? Song Shiking bertanya dengan heran. Ya. Stephen Lin mengangguk. Keduanya berjalan ke lift mengobrol, dan kemudian pergi ke lantai atas. Ini rumahku di kota Sanyang. Song Shiking berjalan ke sebuah pintu dan membukanya. Di dalam pintu ada ruangan besar. Apakah ini lapisan daping? Stephen Lin bertanya. Ya. Song Shiking mengangguk. Stephen Lin masuk ke ruangan, dan kemudian membuat gerakan diam ke Song Shiking. Song Shiking sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengikuti Stephen Lin ke kediamannya. Dekorasi flat besar ini sangat mewah. Stephen Lin telah melihat beberapa tagihan Song Shiking sebelumnya. Biaya perumahan saja adalah 100.000 yuan sebulan, yang seharusnya menjadi sewa rumah ini. Stephen Lin berjalan bolak-balik di dalam rumah, pertama-tama membiasakan diri dengan tata letak rumah, dan kemudian mulai meraba-raba di sekitar rumah. Setelah waktu yang lama, Stephen Lin menemukan serangga seukuran koin di sudut di bawah sofa yang sangat sulit untuk disentuh dan diamati. Melihat ini, Song Shiking menunjukkan ekspresi terkejut. Stephen Lin meletakkan tangannya di depan mulutnya dan membuat gerakan diam. Kemudian, Stephen Lin berjalan ke toilet dengan serangga, melemparkan serangga ke toilet, dan menekan tombol flush. Serangga itu kemudian dibuang ke saluran pembuangan. Tepat ketika Song Shiking hendak berbicara, Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari toilet, dan menggeledah ruangan lagi. Setelah waktu yang lama, Stephen Lin tidak menemukan bag kedua, dan dia berkata, kamu bisa bicara. Kenapa ada hal seperti itu di rumahku? Song Shiking berkata dengan heran. Karena seseorang ingin tahu apa yang kamu katakan setiap hari, kata Stephen Lin, berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa. Sofanya sangat lembut sehingga orang-orang langsung tenggelam ke dalamnya. Siapa yang akan melepaskannya? Song Shiking bertanya. Entah itu keluarga Lin dari 3 keluarga dataran tengah, atau Lin Chairong, seharusnya tidak ada orang lain, kata Stephen Lin. Lalu mereka semua tahu apa yang aku katakan di sini sebelumnya. Song Shiking berkata dengan penuh semangat. Ya. Stephen Lin mengangguk. Sayang sekali, aku mengatakan banyak hal penting di rumah. Kata Song Shiking. Apa yang kamu katakan? Stephen Lin bertanya. Yang paling penting adalah saya berbicara dengan putri Direktur Li Ro tentang proyek di rumah. Li Ro secara pribadi mengatakan kepada saya bahwa ayahnya berjanji kepadanya bahwa proyek Taman Expo akan dilakukan oleh grup Lin kami, kata Song Shiking. Direktur Li setuju? Stephen Lin bertanya dengan heran.
Ya, aku berjanji kemarin, kata Song Shiking. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Stephen Lin bertanya. Aku tidak berpikir untuk memberimu kejutan, kata Song Shiking. Sepertinya aku tidak melakukan kesalahan dalam perjalanan ini. Stephen Lin berkata dengan cemberut, Direktur Lee telah setuju bahwa kita akan melakukan pembangunan World Expo Park, dan kemungkinan besar musuh kita sudah mengetahuinya. Tentang ini, dalam beberapa hari, mereka pasti akan membuat beberapa gerakan. Jika kita tidak tahu apa-apa, maka kita hanya bisa dikalahkan secara pasif. Untuk merebut proyek, orang-orang itu akan melakukan segalanya. Tergantung pada kemampuan saya, itu adalah kemampuanku untuk meraihnya, kata Song Shiking. Siapa yang bisa bermain denganmu akhir-akhir ini? Selama kamu bisa mencapai tujuanmu, akan ada segala macam konspirasi dan trik. Apalagi, banyak orang tidak akan membiarkan lawan mereka mencapai tujuan mereka bahkan jika mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka. Mereka akan melakukan yang terbaik. Itu dapat menghancurkan segalanya, dan bahkan mungkin menyerang Anda secara langsung, kata Stephen Lin dengan sungguh-sungguh. Song Shiking mengerutkan kening dan berkata, bukankah orang-orang ini sangat menyenangkan? Di zaman sekarang ini, orang dapat melakukan selama hasilnya, tidak peduli apa prosesnya, tetapi tidak apa-apa sekarang, dengan saya di sini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk Anda. Anda hanya perlu menghabiskan beberapa hari ini dengan tenang. Saya akan menggantikan Blasting sebagai pengawal Anda selama beberapa hari ini, di satu sisi untuk melindungi keselamatan Anda, di sisi lain, untuk memastikan bahwa kita bisa berhasil menandatangani kontrak pada hari ke-15 bulan lunar pertama, kata Stephen Lin. Apakah kamu pengawalku? Song Shiking berkata dengan wajah aneh, apakah ini tidak baik, jika Jinjing tahu? Ada apa, aku tidak tidur di ranjang yang sama denganmu, kata Stephen Lin. Ikuti saja aku setiap hari, kan? Song Shiking bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk. Kalau begitu beritahu Yao Jing tentang ini, dan aku akan meneleponnya. Song Shiking mengeluarkan teleponnya saat dia berbicara. Jangan menelepon, saya tidak yakin telepon Anda telah dipantau. Begitu Anda menelepon, mereka akan tahu bahwa saya ada di sini, kata Stephen Lin. Oh, lupakan saja. Song Shiking meletakkan teleponnya lagi. Jangan khawatir, ini baru beberapa hari, kamu hanya mencoba untuk tetap seperti itu, tidak mudah untuk membuat kesalahan, kata Stephen Lin. Baiklah. Song Shiking mengangguk. Ada waktu sekarang, katakan padaku, bagaimana kamu memenangkan proyek ini, aku masih sangat penasaran, kata Stephen Lin. Itu sesuatu untuk dikatakan. Song Shiking mengangkat kepalanya dengan bangga, lalu duduk di seberang Stephen Lin dan berkata, seperti ini. Saat Song Shiking berbicara, Stephen Lin mungkin mengetahuinya. Bagaimana Song Shiking memenangkan proyek ini? Ketika Song Shiking datang ke kota Sanyang, dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kerabat. Dia tidak mengenal siapapun di kota Sanyang, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana cara pulang ketika dia keluar. Song Shiking mengunci diri di rumah selama 2 hari saat itu, dan berkonsentrasi mempelajari keseluruhan proyek akhirnya menemukan terobosan. Direktur proyek adalah Direktur Lee, dan orang ini juga merupakan target kerja keras semua orang, dan orang ini relatif dekat dengan keluarga Lin setempat di kota Sanyang. Jadi tidak mungkin untuk membuka situasi dari orang ini, jadi Song Shiking akan perhatian diberikan pada putri pria itu. Putri Direktur Lee bernama Liro. Dia berusia 20-an dan baru saja lulus dari perguruan tinggi.
Untuk putri ini, Direktur Lee sangat mencintainya, karena dia hanyalah seorang putri. Song Shiking menghabiskan waktu lama untuk meneliti wanita ini, dan akhirnya menemukan bahwa wanita ini sangat tertarik dengan kalangan selebriti. Jadi, Song Shiking mulai menghabiskan uang dan mempelajari berbagai keterampilan, dan akhirnya mengolah dirinya menjadi seorang wanita terkenal di kalangan atas, yang cukup terkenal di kota Sanyang. Setelah itu, Song Shiking menggunakan statusnya sebagai seorang wanita untuk mendekati Liro. Liro juga ingin menjadi selebriti, tetapi dia tidak punya uang dan tidak punya cara, dan penampilan Song Shiking membawa harapannya. Song Shiking dengan mudah berteman dengannya, dan kemudian memberinya banyak barang mewah merek terkenal atas nama pinjaman. Pada saat yang sama, Song Shiking juga memanfaatkan statusnya sebagai selebriti untuk membawa Liro ke lingkaran selebriti, semuanya yang membuat Liro tak tertandingi. Dia tergerak, dan karena itu, Liro menganggap Song Shiking sebagai teman yang sangat baik. Setelah itu, Song Shiking menggunakan berbagai strategi agar Liro perlahan-lahan jatuh ke dalam kendalinya. Hingga kini, Liro telah mengikuti Song Shiking. Dalam keadaan seperti itu, Song Shiking mulai membiarkan Liro memainkan perannya. Di bawah kerja keras terus-menerus putrinya, Song Shiking akhirnya berhasil melewati jalan Direktur Lee, dan akhirnya berhasil memenangkan proyek. Inilah yang dilakukan Song Shiking dalam beberapa bulan terakhir.